Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Satyanti. Saya dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan tentang pengindonesiaan kosakata asing. Peristilahan di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan terbitnya berbagai buku, kamus, dan ensiklopedia dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan peristilahan di Indonesia saat ini memang sangat pesat, tidak lepas dari internet. Di sisi lain, masuknya bahasa asing di era kekinian tentunya memperkaya bahasa Indonesia dengan kosakata-kosakata yang baru. Namun di sisi lain, permunculan kosakata baru yang melimpah tersebut bisa merusak bahasa Indonesia. Maka dari itu, filterisasi bahasa sangat diperlukan. Jadi jangan sampai bahasa Indonesia kehilangan jati diri. Pengindonesiaan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia. Kosakata asing yang masuk tersebut ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan masih ada yang masih diadopsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. Yang kedua, istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Berikut data pengindonesiaan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia. Nama asing appetizer, nama Indonesianya pembangkit selera. Nama asingnya baking soda, nama Indonesianya soda kue. Nama asingnya bed cover, nama Indonesianya penutup ranjang. Nama asingnya body lotion, nama Indonesianya cair tubuh. Nama asingnya booking, nama Indonesianya penempahan. Nama asingnya bypass, nama Indonesianya jalan pintar. Nama asingnya kanopi, nama Indonesianya sangkuap. Nama asingnya carport, nama Indonesianya garasi. Nama asingnya COD atau cash on delivery, nama Indonesianya tunai saat serah. Nama asingnya cleaning service, nama Indonesianya layanan pembersihan. Nama asingnya door prize, nama Indonesianya hadiah lowing. Nama asingnya error, nama Indonesianya gawal. Nama asingnya valvor, nama Indonesianya ganda rasa. Nama asingnya layout, nama Indonesianya atak. Nama asingnya lipstick, nama Indonesianya pulas bibir. Nama asingnya website, nama Indonesianya sarang atau situs. Nama asingnya zoom in, nama Indonesianya zoom surut. Nama asingnya zoom out, nama Indonesianya zoom maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengindonesiaan kosakata asing dari Riset Indonesia atau REI. Pengindonesiaan kosakata asing memang sudah banyak yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, ditandai dengan banyaknya penggunaan kosakata di berbagai media. Ada pula pengindonesiaan kosakata asing dari Riset Indonesia atau REI yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Kosakata Indonesia juga ada yang didapatkan dari perekayasaan padanan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tidak dapat dihindari dalam rangka memperkaya kosana bahasa Indonesia dan mewadahi ilmu pengetahuan. Namun, hal itu dapat menimbulkan masalah tersendiri dalam praktik lapangannya. Antaranya mempertahankan bentuk asli dan yang mengubahnya sesuai dengan pelafal bahasa Indonesia. Nama aslinya Bali View, nama Indonesianya Taman Sari Pesona Bali. Nama aslinya Belfry Tower, nama Indonesianya Menara Baiduri. Nama aslinya Legend City, nama Indonesianya Kota Legenda. Nama aslinya Pratama Hills, nama Indonesianya Bukit Pratama. Nama aslinya Emerald One, nama Indonesianya Emeralda. Nama aslinya Raffles Village, nama Indonesianya Bukit Rafflesia. Nama aslinya Citra Grand City, nama Indonesianya Citra Raya. Nama aslinya Bogor Lakeside, nama Indonesianya Danau Bogor Raya. Nama aslinya Rainbow Hills, nama Indonesianya Bukit Pelangi. Nama aslinya Developer, nama Indonesianya Pengembang. Rekayasaan padanan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Rekayasaan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia meliputi tahapan. Yang pertama, bahasa asing yang diserap dengan menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa asing yang diserap dengan menggunakan bahasa serumpan. Yang ketiga, bahasa asing yang langsung diserap
dari bahasa aslinya. Yang keempat, bahasa asing yang diserap sesuai dengan pemakaian bahasa internasional. Yang kelima, bahasa asing yang diserap karena sudah lazim. Yang keenam, bahasa asing yang diserap atau keseluruhan atau sebagian. Yang ketujuh, bahasa asing yang diserap dengan menggunakan akronim, yakni sebagai berikut. Kosakata bahasa Indonesia. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya sophisticated. Nama Indonesianya canggih. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya snack bar. Nama Indonesianya kedai kudapan. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya elastik. Nama Indonesianya kenyal. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya karius. Nama Indonesianya melit. Diserap sesuai dengan pemakaian internasional. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya atom. Nama Indonesianya atom. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya logistik. Nama Indonesianya logistik. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya modern. Nama Indonesianya modern. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya analisis. Nama Indonesianya analisis. Kosakata bahasa serumpun. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya monitor. Kosakata bahasa serumpun pantau dalam bahasa Minangkabau. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya pet. Kosakata bahasa serumpun gambut dalam bahasa Banjar. Nama asing dalam bahasa Inggrisnya pain. Kosakata bahasa serumpunnya nyeri dalam bahasa Sunda. Diserap karena sudah lazim. Nama asing dalam bahasa Belandanya winker. Nama Indonesianya bengkel. Nama asing dalam bahasa Belandanya domekat. Nama Indonesianya dongkrak. Nama asing dalam bahasa Belandanya saklar. Nama Indonesianya saklar. Diterjemahkan seluruh atau sebagian. Nama asing inflation rate. Nama Indonesianya laju inflasi. Nama asingnya microwave. Nama Indonesianya mikrogelombang. Nama asingnya part time. Nama Indonesianya penggal waktu. Istilah akronim. Nama asing radio detecting and ranging. Nama Indonesianya radar. Nama asingnya sound navigation ranging. Nama Indonesianya sonar. Nama asingnya flag amplification by simulate emission of radiation. Nama Indonesianya laser. Nama asingnya lotion. Nama Indonesianya cair. Problematika pengindonesiaan istilah asing. Penyerapan bahasa asing tersebut berkaitan dengan istilah-istilah yang memang sudah lazim digunakan dalam bidang perekonomian atau perdagangan dan ilmu pengetahuan. Pertama, nama asing atau badan usaha yang merupakan cabang luar negeri atau nama asing merek dagang dan memiliki hak paten tetap dipakai. Hal ini bisa dijumpai pada merek dagang misal Samsung, Oppo, Regitan, dan lain-lain. Kedua, kosakata yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Hal itu tampak pada kata laundry atau binatu atau dogi, tower atau menara, garden atau taman. Ketiga, nama-nama istilah dalam ilmu pengetahuan yang sudah lazim digunakan. Hal itu tampak pada aljabar, elektrakompleks, dan ekofisiologi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.